1. Kebijakan dan dampak penduduk Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung kepentingan perang mereka. Beberapa kebijakan utama Jepang antara lain eksploitasi ekonomi, hasil bumi seperti padi, karet, minyak, dan bahan tambang yang dipaksa diserahkan untuk kepentingan Jepang. Romusa, kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja membangun jalan, rel kereta, lapangan terbang, dan benteng pertahanan tanpa upah dan dengan kondisi yang sangat buruk. Pembatasan kebebasan diawasi, organisasi diawasi, dan rakyat tidak bebas berpendapat. Pendidikan dan propaganda. Jepang menanamkan ideologi Asia Timur Raya dan menanamkan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dampak negatif. Rakyat menderita kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan banyak korban jiwa akibat Romusa. Dampak positif. Tumbuhnya rasa nasionalisme, rakyat mulai dilatih militer, peta heiyo, dan muncul kesempatan bagi tokoh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Berikut contoh gambar kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dua, bentuk-bentuk perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia dilakukan dalam dua bentuk, yaitu perjuangan terbuka kooperatif, bekerja sama dengan Jepang secara strategis, misalnya melalui BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Perjuangan bawah tanah non-kooperatif dilakukan secara diam-diam oleh tokoh seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin untuk melawan Jepang. Perlawanan rakyat terjadi di beberapa daerah seperti pemberontakan peta di Blitar. Perjuangan pemuda. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa campur tangan dengan Jepang. Semua bentuk perjuangan ini saling melengkapi dan berperan penting untuk menuju kemerdekaan. Berikut contoh gambar dan video perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Semua sudah bersatu, mesin pabrik berseru seru, palu godam suara gemuruh, semua bekerja dengan gembira, tenaga bekerja selalu bersatu, gugur hancur kaum bersatu, bekerja, tiada satu bergabung. Bunga sawah dan lumpur, kami membaca mengayun sangkut, semua petani hidup gembira, tenaga bekerja teguh bersatu, gugur hancur kaum bersatu, bekerja
Indonesia berharga, tiada satu. 3. Perbedaan sikap golongan tua dan golongan muda. Golongan muda dan golongan tua memiliki perbedaan pandangan tentang proklamasi. Golongan muda, misalnya Wikana, Chairul Saleh, Soekarni, yaitu yang pertama, ingin proklamasi dilakukan secepat mungkin setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Yang kedua, menolak campur tangan Jepang karena khawatir kemerdekaan dianggap sebagai hadiah. Golongan tua misalnya Soekarno, Hatta. Yang pertama, lebih berhati-hati dan ingin menunggu keputusan resmi melalui PPKI. Yang kedua, ingin menghindari pertumpahan darah dan konflik besar. Perbedaan ini akhirnya diselesaikan dengan kompromi dan proklamasi tetap dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Berikut contoh gambar golongan tua dan golongan muda. 4. Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan maknanya. Proklamasi kemerdekaan terjadi pada 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan disaksikan rakyat. Makna proklamasi. Yang pertama, menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Yang ketiga, menjadi dasar hukum terbentuknya pemerintahan Indonesia. Yang keempat, membangkitkan semangat perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Berikut contoh gambar dan video peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Yang kelima, pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI. Setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pada 18 sampai 22 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan penting pada tanggal 18 Agustus 1945, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Pada tanggal 22 Agustus 1945, membentuk KNIP, Komitmen Nasional Indonesia Pusat, membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, mendirikan partai politik. Keputusan ini menjadi dasar berdirinya sistem pemerintahan Indonesia. Berikut contoh gambar dan video tentang pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI. Yang keenam, dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi. Proklamasi disambut dengan antusias luar biasa oleh rakyat Indonesia. Bentuk dukungan rakyat antara lain yang pertama, mengibarkan bendera merah putih di berbagai daerah. Yang kedua, menyebarkan berita proklamasi melalui radio, pamflet, dan lisan. Yang ketiga,
terjadi perlawanan terhadap tentara Jepang yang masih ingin berkuasa. Yang keempat, pemuda dan rakyat membentuk laskar-laskar perjuangan. Berikut contoh gambar dan video dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi. Yang ketujuh, sistem pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Yang kedua, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri. Yang ketiga, lembaga-lembaga negara mulai dibentuk seperti KNIP, Kementerian, dan Tentara Nasional. Namun, dalam praktiknya, sistem ini kemudian berkembang menjadi sistem parlementer, sementara karena situasi politik dan tekanan dari dalam dan luar negeri. Berikut contoh gambar dan video sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih.